Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau lebih lagi. Yang percaya mengasihi Tuhan katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau lebih lagi. Katakan, oh Tuhan Yesus, ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mari tangan kita terangkat di hadapan Tuhan. Sekali katakan, oh Tuhan Yesus, mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau di mataku Engkau mulia. Benar Yesus Tuhan kami yang hidup. Di mata kami Engkau yang termulia, Engkau yang terindah, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Engkau Tuhan kami, Engkau pembela kami, Engkau penolong kami, Engkau penyembuh kami, Engkau penyelamat jiwa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami mengecewakan Tuhan. Ketika kami hancur, ketika kami gagal, ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Keindahan-Mu, terang-Mu membawa kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Duka cita yang mendahului sukacita. Duka cita yang mendahului sukacita masih bertalian dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya juga di minggu lalu menyampaikan perihal yang sama, yaitu seputar kenaikan Tuhan Yesus. Dia pergi untuk kembali, di mana kita yakin, kita percaya bahwa Yesus yang telah naik ke surga suatu hari nanti akan kembali menjemput kita. Nah, hari ini saya menyampaikan satu kebenaran yang tentunya menguatkan setiap kita, meneguhkan iman kita. Sekali lagi, duka cita yang mendahului sukacita. Ada kata pepatah yang mengatakan demikian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi puji Tuhan,
Jadi duka cita dulu, baru nanti sukacita. Jangan sebaliknya, sukacita dulu, baru duka cita. Jadi memang kita nggak bisa menafikan bahwa kita bersedih atau berduka saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Dan terlebih lagi para murid pada waktu itu. Mereka sedih sekali dan merasa sendiri ketika Yesus naik ke surga. Tetapi mereka tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan atau duka cita yang mendalam. Karena sekalipun Yesus naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sekalipun Yesus telah naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan kasih kuasa Tuhan tetap sama, Dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ibarat kata lagu TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Jadi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi sekalipun Ia telah naik ke surga, kita tidak perlu larut dalam kesedihan atau duka cita. Karena kenaikannya bukan berarti bahwa Ia meninggalkan kita. Kenaikannya bukanlah pemutusan hubungan, tetapi perubahan cara berhubungan. Dulu dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia, Dia mati bagi kita. Dia bangkit menaklukkan kuasa maut, kuasa dosa. Lalu Dia naik ke surga. Dengan Dia naik ke surga, Dia kembali kepada kuasa dan kemuliaannya. Dengan Tuhan Yesus kembali kepada kuasa dan kemuliaannya, Dia bisa dengan sepenuhnya menyatakan kebaikannya bagi setiap kita dengan menggunakan seluruh kealahannya atau kuasanya. Di mana Dia bisa hadir di mana-mana dalam waktu bersamaan. Waktu 2000 tahun yang lalu Dia nggak hadir di mana-mana dalam waktu bersamaan, karena Dia dalam konteks berinkarnasi, ya, menjelma menjadi manusia. Dalam konteks Dia berinkarnasi, Dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tetapi ketika Dia bangkit dari kematian, Dia berkata apa? Matius 8. Kepadaku telah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Jadi Dia berdaulat atau berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dia berkuasa atau berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas seluruh pemerintah, atas seluruh bangsa, atas seluruh wilayah, atas setiap orang. Hal itu terjadi karena Yesus telah bangkit dari kematian. Lalu Dia naik ke surga. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Dia adalah pemilik surga. Pertama, Dia berasal dari surga. Yang kedua, Dia adalah pemilik surga. Dan yang pemilik surgalah yang berhak untuk membawa kita ke surga. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita akan Yesus yang bisa membawa kita ke surga hanya karena sesuatu atau seseorang. Tidak ada satu apapun yang kita takutkan dalam hidup ini. Apapun, ketika kita sudah memiliki Yesus. Jesus is enough for us. Ketika kita memiliki Yesus, kita tidak perlu takut dengan apapun di dunia ini. Karena Dia berkuasa atas dunia dan surga. Dia menjamin kehidupan kita hari ini, dan Dia menjamin kehidupan kita hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya isu terbaru mengenai seorang artis yang masuk Kristen lalu kembali lagi. Nah ya, gak usah sebut namanya. Ini jadi sebuah pembelajaran. Saya bingung, masa menjadi sebuah pertanyaan bagi dia. Nanti kalau saya mati, nanti siapa yang perhatiin? Ya Allah. Gak perlu kita takut dengan apapun kalau kita sudah percaya kepada Yesus. Dan menderita itu konsekuensi karena iman akan Yesus. Kalau gak mau menderita, jangan ikut Yesus. Aminnya Tuesday ini.
Nggak usah peduli, Pak. Yang penting kan jiwa kita pasti selamat kalau kita percaya Yesus. Waktu kita mati bagaimana dan sebagainya macamnya, itu bukan urusan kita lagi, itu urusan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang nanti yang ngurusi kita waktu kita mati? Itu nggak perlu diurus. Meskipun waktu kita mati nanti yang ngantar kita ke pemakaman hanya ketua RT sama 2 hansip yang kurus ceking. Nggak jadi masalah. Karena yang paling penting itu bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Untuk itu yang paling penting itu yang kita persoalkan bukan cara mati kita bagaimana nanti. Siapa yang memperhatikan kita pada waktu kita mau mati atau pada waktu kita mati. Tapi yang kita perhatikan bagaimana cara kita hidup. Untuk itu perlu kita berkemas-kemas mempersiapkan diri setiap hari. Pastikan bahwa kita adalah orang yang mengalami perubahan dari hari ke sehari. Kita berubah. Jangan lagi mudah marah, jangan lagi mudah tersinggung, jangan mudah ngambek. Jangan mudah memfitnah orang lain, kuasai diri, kuasai pikiran. Amin. Itu yang kita pergumulkan. Bukan sengondi mau mati orang non. Nggak perlu dipersoalkan. Amin. Makanya kalau orang convert, mengubah keyakinannya dari tetangga masuk ke kita. Jujur ya, saya nggak setuju sebenarnya ya. Gak setuju dengan gereja atau pendeta yang begitu dengan mudahnya membawa orang yang baru bertobat langsung bersaksi di gereja. Gak setuju. Persoalkan dulu latar belakangnya, udah sungguh-sungguh bertobat atau belum, betul gak? Sudah diajarkan belum kekristenan yang baik dan benar itu seperti apa? Ini kekristenan yang dia tahu itu kekristenan yang hanya sekedar mengajarkan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik, dia luar biasa memberkati aku, melimpahi aku dengan anugerahnya, menyatakan mujizat setiap hari. Yesus yang seperti ini yang dia kenal. Makanya gak heran kalau ada masalah langsung rontok imannya. Makanya supaya kuat imannya harus datang ke GSKI Teleios. Dengar khotbah begini. Amin. Yang keras-keras karena dunia ini terlalu keras, bos. Keras. Jadi kita butuh kebenaran yang keras supaya kita bisa kuat menghadapi dunia ini. Amin. Supaya kita jadi prajurit. Gereja harus menciptakan prajurit. Warriors. Supaya tidak lembek, Pak. Yang namanya prajurit tentara itu pasti keras. Pasti kuat, pasti gagah, pasti semangat. Mana ada tentara yang begini. Misalnya lagi baris berbaris. Langkah tegak maju, jalan. Yuk, jalan yuk. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak ada tentara begitu, Pak. Siap gerak, hormat gerak. Yuk besti yuk, hormat yuk. Nggak ada apa tentara begitu, Pak. Halo. Dunia ini jahat. Makin jahat dunia bukan tempat yang ideal. Dunia bukan tempat yang ideal. Makin hancur. Keadaan dunia makin hancur, makin tidak menentu. Untuk itu apalagi yang mau kita harapkan dari dunia ini? Seharusnya makin teguh keyakinan kita bahwa rumahku di surga, langit baru dan bumi yang baru, bukan dunia ini. Amin. Kuat, kokoh di dalam Kristus. Itu yang bisa membuat kita jadi orang yang tangguh. Perkuat iman kita. Perkuat iman kita. Perkuat cinta kasih kita, pengabdian kita kepada Yesus. Karena itulah harta kita dan kekuatan kita yang membuat kita tidak gampang tergoncahkan atau tergoyahkan dengan apapun atau oleh siapapun. Amin. Saya nggak terlalu bangga loh, jujur nih ya. Saya nggak terlalu bangga ketika ada orang, dia itu sudah jadi Kristen. Tak bangga lah saya. Biasa aja. Kecuali dia sudah benar-benar sepenuhnya mempersembahkan dirinya dan sudah teruji imannya. Itu baru luar biasa. Ikuti katekisasi, ikuti pendalaman Alkitab, ngerti doktrin-doktrin Kristen. Waktu Kristen dia nggak mau belajar. Lalu ketika tinggalkan Kristen lagi, dia mempertanyakan, lalu mengkritik iman Kristen. Iman Kristen tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Lah kamu waktu jadi Kristen kemana aja?
Kamu hanya dengarkan tentang mujizat Yesus baik memberi berkat. Waktu bahas tentang ketuhanan Yesus, kamu kemana? Tritunggal kamu kemana? Keselamatan karena anugerah kamu kemana? Kamu kemana-mana. Tidak ada di GSK Teleos, itu masalahnya. Jadi menjadi penting untuk kita mengenal dengan benar kekristenan itu seperti apa. Menjadi penting bagi kita untuk bisa dengan benar memandang dan menggambarkan kekristenan itu seperti apa, supaya kita tahu bagaimana cara kita menghidupi kekristenan yang benar itu. Mengetahui itu satu sisi, tapi menghidupinya sisi yang lain, yang mana kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Itu sebenarnya ya saya bukan menghakimi. Ya kita bisa melihatlah tidak sedikit orang, secara khusus orang-orang sekolah teologi ya, hanya mengisi pikirannya dengan segudang teori dan doktrin, cakap, berdiskusi, ya tapi tumpul dalam bertindak. Untuk apa? Halo, yang ada akhirnya kita hanya jadi seperti ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi yang menguasai kebenaran firman Tuhan, tapi tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus jadi orang-orang yang jago atau mantap pengetahuan akan firman-Nya dan juga menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Jadi dengan Yesus naik ke sorga, ia menunjukkan bahwa ia telah kembali dengan segala kuasa dan kemuliaannya, dan bisa menyertai dan menolong setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan menolong setiap kita. Sehingga kita tidak boleh merasa sendirian atau kesepian. Sendiri pun kita tidak perlu merasa kesepian. Bukan berarti kita kesepian, karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Seakan-akan kita ditinggalkan sendiri oleh orang lain, orang yang kita kasihi. Oh, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Karena apa? Karena Dia bersama dan memberikan kita kekuatan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus tetap setia untuk mengerjakan hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu perubahan karakter. Waktu kita ada masalah, bisa jadi tidak ada jawaban atas masalah itu. Tetapi lewat masalah itu karakter kita diubahkan. Halo? Tapi lewat masalah itu karakter kita diubahkan. Kita dibawa Tuhan untuk menjadi semakin lebih dekat kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Tidak ditolong Tuhan kita dengan memberkati jasmani kita, lahiriah kita, bukan berarti tidak ada berkat. Bukan berarti tidak ada berkat. Semakin berubah kita, semakin mencintai Tuhan Yesus lewat setiap masalah yang kita hadapi, itu sebenarnya berkat. Amin. Itu berkat. Makanya sering saya sampaikan, yang paling disyukuri oleh Ayub itu bukan berkat lahiriah, 2 kali lipat ditambahkan hartanya sehingga dia menjadi semakin kaya raya. Bukan itu yang paling disyukuri oleh Ayub. Ketika dia menang, menaklukkan masalahnya, dia bersyukur. Kenapa? Karena pada akhirnya dia boleh semakin lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang paling disyukuri oleh Ayub.
Amin. Itu yang paling disyukuri oleh Ayub. Untuk itu kita belajar menjadikan Yesus sebagai satu-satunya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Satu-satunya kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu benar adanya. Dia bisa menjamin kita tetap bahagia ketika kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Dia bisa menjamin hal itu. Nah, sukacita kita makin bertambah-tambah ketika kita semakin mengasihi Yesus. Dan tidak ada sukacita yang lebih besar selain kita mengasihi Yesus yang telah memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita agar kita boleh diselamatkan. Dia memandang kita sebagai sahabatnya, padahal kita sudah sering melukai perasaannya. Kita sudah sering melakukan kesalahan dan dosa. Berulang-ulang kali kita jatuh dalam dosa. Tapi masih loh dia memandang kita, memperlakukan kita sebagai sahabatnya. Dan dia menunjukkan bahwa kita benar-benar sahabatnya. Dengan dia memperhatikan kita. Bukan hanya dia memperhatikan kita, memberkati kita. Tapi dia menyelamatkan kita. Dengan satu cara yang gak pernah kita pikirkan. Yaitu dia mempersembahkan nyawanya. Alkitab berkata bahwa dia kepala dan kita adalah tubuh. Apa sih fungsi dari kepala? Apa tugas dari kepala? Mengasuh atau merawat tubuhnya. Mengasuh, merawat tubuhnya. Efesus pasal yang kelima ayat 29 dan 30. Efesus pasal yang kelima ayat 29 dan 30. Dikatakan demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Dia mengasuh kita, dia merawat kita, dia menolong kita, dia memberkati kita, dia menyertai kita saat kita terluka, saat kita terasing, saat kita gagal, saat kita dikecewakan. Dia merawat kita, dia mengasuh kita, dia tidak meninggalkan kita. Ayat ini begitu menghibur kita, menghibur hati kita. Dan kita benar-benar sukacita karena Tuhan kita adalah pribadi yang selalu mengasuh kita dan merawat setiap kita. Kita tahu bahwa setiap bagian tubuh kita di bawah kontrol kepala kita atau pikiran kita. Ketika kaki kita sakit, bukan hanya kaki kita yang sakit, seluruhnya sakit. Bagian manapun dari tubuh kita yang sakit, kepala kita atau pikiran kita pasti tertuju di situ dan merawatnya, berusaha untuk memulihkan atau menyembuhkannya. Begitulah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus sudah dengan tepat menggambarkan bagaimana fungsi dan tugas dari Tuhan kita. Bagaimana kasihnya, perhatiannya begitu luar biasa. Semuanya itu membuat kita seharusnya semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Tadi saya katakan bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita membenci Dia, bagaimanapun kita telah menyakiti perasaannya, Dia tetap memandang kita sahabatnya. Dia tetap memandang kita sebagai sahabatnya, sebagai bestinya. Ini satu pelajaran yang mahal sekali. Tidak mudah bagi kita untuk tetap memandang seseorang sebagai sahabat kita ketika dia sudah melukai perasaan kita. Tidak mudah. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk kita belajar mengikuti teladan Yesus ketika kita diperlakukan tidak baik, difitnah. Kita belajar untuk tetap mengasihi dia, mengasihi orang itu. Amin. Amin. Jangan merasa rugi ketika kita tetap baik kepada orang yang tidak baik bagi setiap kita. Halo.
Jangan merasa rugi ketika kita tetap baik dengan orang yang tidak baik terhadap kita. Jangan merasa rugi ketika kita tetap mengasihi orang yang telah memfitnah kita, menjahatin kita, mereka-mereka yang jahat terhadap kita. Jangan merasa rugi. Justru yang untung itu bukan orang itu, yang untung itu kita. Amin. Dan yang disenangkan itu Tuhan. Tuhan disenangkan dalam keadaan seperti itu. Karena dia telah terlebih dahulu melewati itu. Dia telah terlebih dahulu mengalami hal itu. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya menolak dia. Menolak loh. Dan bukan hanya sekedar dia ditolak, dia dibunuh. Kita bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-12. Diceritakan mengenai perumpamaan penggarap kebun anggur. Tuhan menyatakan kepeduliannya, perhatiannya, kasihnya, pertolongannya. Dia ingin menolong kita, membantu kita untuk keluar dari masalah terberat dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Dia datang. Dia berbelas kasihan. Dia utus para nabi. Dia berikan utusannya. Tapi ditolak, dan bukan hanya ditolak, dibunuh. Dan pada akhirnya bukan hanya sekedar dia berikan para nabi, dia utus para nabi. Dia utus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal pun bukan hanya ditolak, dibunuh, dibantai oleh setiap mereka. Mengerikan. Tapi ada banyak pelajaran yang mahal yang bisa kita petik dari peristiwa itu. Bagaimana kasih Allah itu begitu luar biasa. Bagaimana kesabaran Allah itu begitu luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkannya. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana kalau Allah itu pribadi yang tidak sabar. Bagaimana seandainya Allah itu tidak sabar. Begitu mudahnya dia marah atau melampiaskan amarahnya ketika dia disakiti. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup hari ini. Betul nggak? Betul nggak? Saya nggak bisa menggambarkan kalau Allah kita seperti wasit main bola. Nah kemarin baru main tuh Liverpool di final sama Real Madrid. Siapa yang menang? Ketahuan yang begadang malam. Jam 2. Ya kan? Coba kita untuk Tuhan seperti itu ya. Waduh. Ya kan ikut PA sampai subuh. Ya kan doa, penyembahan, pujian sampai subuh. Waduh luar biasa sekali. Ini baru 1 jam aja dengar khotbah. Saudara jemaat bukan pendetanya. Berapa kosong? Oh makin memperjelas. Sampai yang cetak. Itu. Coba untuk Tuhan kita juga seperti itu. Luar biasa perhatian dan cinta kita. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Betul enggak? Pokoknya jangan pernah menaruh curiga sama Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, memandang Tuhan itu jahat. Seakan-akan Tuhan itu jahat, padahal enggak. Ya kita memang betul-betul gak bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Gak bisa kita selami pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Ya ternyata ketika dia mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tapi kita memberontak waktu kita mengalaminya. Kita memberontak. Kita baru ngerti pada waktu kita mendapatkan atau memperoleh kebaikannya. Kayak lagu yang mengatakan demikian. Tapi ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Jadi bukan Tuhan tidak sayang sama kita ketika Tuhan pukul kita. Karena kita salah, Pak. Udah melenceng dari jalannya Tuhan. Dia sedang menyatakan kasihnya, kebaikannya, supaya kita gak keluar dari tracknya. Ketika kita keluar dari tracknya kayak mau mere, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Dipukul sama Tuhan. Karena kita sudah keluar, pak! Tapi sakit. Masuk ke tracknya Tuhan. Mau keluar lagi, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ditunjang lagi, pak! Supaya masuk ke tracknya Tuhan. Betul nggak? Nah ketika kita dihajar, kita marah loh dengan keadaan. Kita marah loh, padahal waktu kita dipukul, itu supaya kita nggak binasa. Betul nggak? Waktu kita dihajar, supaya kita nggak binasa. Apalagi kalau kita salah. Kalau kita nggak salah, kita dihajar oleh Tuhan, tetap ada kebaikan Tuhan. Tetap ada maksud Tuhan. Apalagi kalau kita salah. Dan bersyukur Tuhan ajar kita waktu kita salah. Itu artinya dia mengasihi kita. Karena barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Bukan diajar, dihajar. Tak! Malah pak. Tapi siapa yang mau dihajar? Tidak ada yang mau. Tetapi kalau dengan dihajar itu mendatang kebaikan bagi kita. Tuhan silakan hajar aku. Lebih dari segala yang kuharapkan, selamatkan karakterku, selamatkan jiwaku. Kalau dengan masalah, dengan pencobaan, aku bisa menjadi semakin lebih baik. Aku persilahkan Tuhan dengan hormat. Tapi jangan biarkan aku binasa. Amin. Jadi kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Cinta Tuhan begitu luar biasa. Kekristenan itu berbicara tentang sukacita. Kekristenan itu berbicara tentang sukacita. Bahkan kematian Yesus itu pun mendatangkan sukacita. Kenapa? Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Apalagi kebangkitannya berbicara bahwa dia telah menang atas dosa, menang atas kuasa kegelapan, menang atas maut. Hari ini kita gak lagi perlu takut dengan kematian. Kenapa? Ada Yesus yang telah menaklukkan kematian bagi setiap kita. Amin. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bersalah, ada duka cita yang mendalam dalam diri kita. Ketika kita bersalah atau melakukan kesalahan sekecil apapun, ada duka cita yang mendalam dalam diri kita. Ciri orang yang telah jauh dari Tuhan adalah ketika dia bukan hanya melakukan kesalahan kecil, kesalahan besar pun tidak membuat dia berduka cita. Itu sudah mulai menjauh dari Tuhan. Tapi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dewasa rohani, ketika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia begitu berduka cita. Amin. Amin. Sedih. Menjadi penting bagi setiap kita untuk dengan tepat menempatkan sukacita kita. Untuk dengan tepat menempatkan sukacita kita. Sukacita kita itu pada apa? Sukacita kita itu pada apa? Dan dari sini tergambarkan kekristenan seperti apa yang kita jalani selama ini. Dari sini tergambarkan kekristenan apa, seperti apa yang kita jalani selama ini. Yaitu ketika kita mempersoalkan sukacita kita itu kita tempatkan pada apa? Bukan pada berkat. Bukan pada mujizat. Kita butuh berkat, kita butuh mujizat. Tapi sekalipun kita tidak mengalami berkat dan mujizat Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Jadi bukan pada berkat dan mujizat yang bisa kita terima dari Dia. Bukan pada ini kita menaruh sukacita kita. Tetapi pada pemulihan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Pemulihan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Ketika Petrus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Itu bukan ngomong tentang hal-hal yang bersifat jasmania atau lahiriah. Bukan kesembuhan fisik, kesembuhan rohania, spiritual, kesembuhan karakter jiwa. Itu berbicara tentang keselamatan jiwa. Bukan fisik, bukan kesembuhan fisik. Perhatikan konteksnya.
Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Yang mana tidak seorang pun bisa melakukan pekerjaan ini. Hanya Allah. Dan satu-satunya cara dia adalah dengan menjelma menjadi manusia. Tidak bisa tidak. Kalau hanya sekedar memberkati jasmani, nggak perlu Tuhan Yesus jadi manusia. Kalau hanya sekedar supaya kita mengalami mujizat, nggak perlu Yesus jadi manusia. Faktanya Israel mengalaminya. Mereka diberkati. Mereka mengalami mujizat. Dan menjadi penting bagi setiap kita untuk kita ketahui. Catat ini. Ini poin yang penting. Ternyata berkat dan mujizat tidak membuat kita otomatis mencari Yesus, mengasihi Yesus. Betul nggak? Berkat dan mujizat tidak membuat kita otomatis mencintai Tuhan Yesus. Tetapi seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, ketika dia tidak diberkati, dia tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ketika dia disakiti, dia tetap datang ke gereja. Ini baru masalah sedikit, udah gak datang ke gereja. Padahal masalah yang dia alami itu karena kesalahannya sendiri. Ikut saham misalnya, yang trending itu loh, murah banget. Lalu hancur dia. Nah, itu kan kesalahan sendiri. Lalu jadi marah sama Tuhan keadaan. Lalu gak datang ke gereja. Sudah rugi dia tambah kerugiannya dengan tidak datang ke gereja. Jangan pernah ada di antara kita yang gak datang ke gereja hanya karena masalah. Halo? Jangan pernah. Justru di situ kekuatan kita. Kalau Tuhan dan gereja sudah kita tinggalkan, di mana lagi kekuatan kita? Selesai kita. Kalau satu-satunya yang bisa menopang kita sudah kita tinggalkan, pada apa lagi kita berharap? Alami proses Tuhan dulu. Alami proses Tuhan dulu. Jadi jangan mau cepat-cepat jadi kaya. Miliki karakter dan moral atau mentalitas yang baik dulu, yang benar dulu. Baru minta berkat sama Tuhan. Sebab kalau jiwa kita, mental kita, karakter kita tidak benar, kita akan jadi orang kaya yang rusak. Betul nggak? Tempatkan di hati kita hanya Tuhan Yesus. Kita hanya terikat dan terpikat pada Yesus saja. Tidak ada yang lain. Bukan berarti kita nggak butuh uang. Kita butuh uang. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kalau bisa jangan hanya kaya raya. Tidak ada yang amin. Kalau bisa jangan hanya kaya raya. Amin. Tapi ketika kita kaya, jangan biarkan hati kita melekat pada harta kita. Amin. Jangan erat-erat, jangan pegang dengan erat-erat. Hanya Yesus yang kita pegang erat-erat. Karena hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Jangan gantungkan sukacita kita pada sesuatu. Karena bahaya. Nanti kalau sesuatu itu sudah nggak ada, nggak sukacita lagi kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah tidak ada. Dia selalu ada bagi setiap kita. Untuk itu kita harus menempatkan sukacita kita pada Yesus. Amin. Jadi pada apa kita tempatkan sukacita kita? Mari kita persoalkan. Pada apa kita tempatkan kebahagiaan kita? Tuhan Yesus mengerjakan dan menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita. Dan anugerahnya bertujuan bukan hanya sekedar untuk menghindarkan kita dari api neraka, tetapi juga untuk mengubahkan hidup kita dari hari ke hari selama kita ada di dunia ini. Jadi masuk surga, Bapak Ibu, ini penting ya. Ini doktrin yang benar. Seperti ini seharusnya kita memandang keselamatan itu. Based on scripture. Based on gospel. Berdasarkan Alkitab. Seperti ini seharusnya kita memandang keselamatan itu. Masuk surga itu bonus. Menjadi seperti Yesus adalah tujuan dari kita percaya. Amin. Masuk surga itu bonus. Tapi menjadi seperti Yesus, itulah yang menjadi tujuan kita percaya Yesus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Petrus 2 ayat 21. Boleh dibuka ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 21. Saya senang kalau kita menghafal ayat-ayat yang begini, Pak. Jangan Matius 6 ayat 33, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Terus yang diingat pun itu segala sesuatu akan ditambahkan. Yang begini-begini yang kita perlu
ingat, kita hayati, kita hidupi dalam kehidupan kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita punya model Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus. Contoh kita itu adalah Tuhan Yesus. Ibarat pelukis, mari kita menggambarkan diri kita seperti Tuhan Yesus. Bagaimana hidungnya, bagaimana wajahnya, bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, bagaimana tindakannya, bagaimana perkataannya, bagaimana misinya, hanya untuk menunaikan dan menyenangkan Bapaknya. Mari kita menggambarkan diri kita, melukis diri kita seperti Dia, seperti itu. Amin. Jadi kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Hanya dengan lihat hidup kita, orang tahu bahwa kita Kristen. Orang tahu bahwa kita pengikut Yesus. Amin. Dan itu menarik loh. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu kali pertama kata Kristen muncul. Kisah Rasul 11 ayat 26 di Antioquia. Ketika melihat kehidupan para rasul atau para murid Yesus. Seperti Yesus, mereka menyebut para murid itu Kristen karena hidup mereka seperti Yesus. Indah sekali bukan? Kalau orang menyebut diri kita Kristen karena seperti Yesus. Untuk apa? Apa artinya kita rajin pelayanan menyebut diri kita anak Tuhan, tapi perilaku anak setan? Betul enggak? Jadi enggak usah perlu kita ngomong siapa kita. Biarlah tindakan kita yang menunjukkan siapa kita. Kata-kata kita yang penuh kasih. Kata-kata kita yang penuh berkat. Bapak-bapak enggak mudah melampiaskan emosi atau amarah sama istri. Amin bapak-bapak. Enggak mudah marah-marah. Unang holan membentar songgot inangi. Amin. Saat kita mau emosi, kita menahan diri. Istri udah capek-capek suami kerja di luar. Nah, ini coba kita perkarakan bersama-sama, semua tanpa terkecuali. Suami udah capek-capek kerja di luar, terus menghadapi banyak masalah, ketemu sama orang yang menjengkelkan. Sampai rumah ditemukan di meja makan tidak ada makanan. Kosong. Terus ada tulisan masak sendiri. Masak sendiri. Ini nggak tunggu Rusia sama Ukraina perang ketiga, langsung terjadi. Biasanya. Tapi kita jangan yang biasanya. Pak Pendeta, saya pengen marah sebenarnya, capek sekali. Tapi saya buat istri saya tersenyum. Saya nggak bisa masak sebenarnya, tapi saya berjuang untuk masak apa adanya. Apa yang di kulkas saya masak, masak telur, masak indomie. Lalu saya ajak istri saya makan. Mi, ayo makan yuk, aku udah masak loh. Nah, ini kan luar biasa, amin. Tapi yang biasanya bagaimana? Kalau suami kan gampang sekali emosi kalau nggak ada makanan, apalagi lagi capek. Oh selesai. Apalagi tangan ringan, lebih-lebih selesai. Bukan hanya di luar dia suka main badminton, sampai di rumah pun suka main badminton. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah. Nah sama-sama kita berjuang untuk menjadi semakin lebih baik. Mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Siapa orang yang paling tahu bahwa kita telah mengalami perubahan atau pertobatan? Keluar, orang tua, anak, istri, suami. Tidak ada apa artinya kita ngomong di luar kita itu sudah berubah. Tapi istri bilang, bohong. Betul enggak? Sehari-hari bersama dengan suaminya, dia yang paling tahu bagaimana suaminya, dia yang paling tahu bagaimana istrinya. Jadi mulailah dari rumah. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang di luar, orang di rumah gak kita kasihi, gak kita cintai. Kita mengerjakan rekonsiliasi. Kita mengerjakan kebenaran dimulai dari rumah. Kita mengerjakan pertobatan dimulai dari rumah. Kita menghadirkan suasana sorga dimulai dari rumah. Kita menghadirkan suasana sorga dimulai dari rumah. Lalu terus ke pelayanan kita, ke pekerjaan kita, gereja, dimanapun kita menghadirkan suasana sorga. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu jadilah worshipers, bukan gossipers.
Ya kan? Ada ibu-ibu seperti itu, tidak ada tempat dia tidak menggosip, selalu menggosip. Ya Allah. Jadi worshiper, Pak, bukan gosiper, Pak. Amin. Iya, aku tidak suka loh. Di gereja padahal ini aku tidak suka sama si ibu Maya itu. Memang dia tuh orangnya nggak usah. Amin. Kalaupun ada yang kurang-kurang, kalaupun ada kelemahan, ada yang salah, mari Pak dengan kasih kita merangkul orang yang salah. Amin. Tahu nggak tempat yang paling banyak orang munafik di mana? Di mana? Ah, bukan saya ngomong loh, di gereja. Kok takut-takut? Kuat apa? Tahu nggak tempat yang paling banyak orang munafik? Di mana? Di gereja. Di luar biasa kali jahatnya. Bisa sampai di gereja itu berubah. Haleluya, shalom, puji Tuhan, glory, amin, dahsyat. Kalau nyanyi itu luar biasanya penyembahan. Kalau lagi penyembahan kaulah segalanya, itu bisa sampai menangis. Kaulah segalanya. Kita Pak bisa menipu orang sebelah, Pak, pendeta, hamba Tuhan, tapi kita nggak bisa tipu Tuhan, Pak. Yang paling penting itu bukan dilihat manusia, dilihat Tuhan. Amin. Sehingga kita nggak bisa sembarangan karena ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Amin. Ini berapa lama lagi waktunya? Jadi menjadi penting bagi kita untuk mempersoalkan pada apa kita tempatkan sukacita kita. Pada Yesus, tidak ada yang lain. Dan tidak pada siapapun, pada Yesus. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula dan para rasul setelah Yesus naik ke sorga dan menerima Roh Kudus? Seperti itulah seharusnya kehidupan yang kita jalani. Mereka berubah dan berbuah secara radikal dan kontinu. Saya tidak pernah mendapati para rasul dengan begitu hebatnya, begitu radikalnya mempersoalkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tidak. Makanya tadi penting untuk kita persoalkan pada apa kita tempatkan kebahagiaan kita atau sukacita kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang benar atau pengikut Yesus yang benar. Mereka bukan hanya sekedar percaya Yesus loh. Mereka bukan hanya sekedar percaya Yesus. Tapi mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bahkan mereka mempersembahkan nyawa mereka. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Ingat loh, dari semua murid Yesus, tidak ada yang matinya enak, Pak. Semuanya matinya mengenaskan. Ada yang tahu? Apa aja? Dilempari batu. Terus ditarik pakai kuda. Disalib X. Terus apa lagi? Petrus disalib kepala di kaki, kaki di kepala. Kayak lagu Peter Pan. Kaki di kepala, kepala di kaki. Kayak lagu Peter Pan. Tidak ada apa yang enak. Kecuali Yohanes. Mati tua. Itu pun sempat digoreng. Sebelum dibuang ke Patmos. Digoreng tidak mati-mati. Karena ada kitab yang belum ditulis. Yang harus ditulis. Kitab apa? Kitab apa? Yakobus. Yakobus Pak, bukan Yohanes yang nulis Pak. Yakobus Pak. Wahyu Chandra. Wahyu, benar. Itu kitab yang ditulis di mana? Di Pulau Patmos. Jadi nggak sempat mati dia, sempat digoreng. Coba bayangkan, waktu itu minyak goreng belum mahal harganya. Jadi bisa goreng untuk satu orang. Dan itulah hebatnya Tuhan kita, luar biasa baiknya. Meskipun harga minyak naik, Roh Kudus tetap turun. Emang. Ada bapak-bapak pas hari Valentine, hadiah dikasih bukan coklat, bukan bunga, minyak goreng. Ada di TikTok. Minyak goreng 1 kardus. Aduh, merek Fortune kita apa gitu. Emang. Kreatif sekali bapaknya. Bukan coklat, bukan bunga, minyak goreng. Aduh, Tuhan. Aduh. Jadi Bapak Ibu, mari kita dengan benar, dengan serius memperkarakan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kekristenan yang benar seperti yang Tuhan inginkan.
Sekali lagi saya tambah sedikit lagi, mari kita lihat kehidupan para rasul tadi. Tidak ada matinya enak, mengenaskan rata-rata, mengerikan rata-rata. Tapi mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah persoalan. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan Yesus sebagai segala-galanya dalam hidup mereka. Penderitaan penganiayaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati.